Bab 1419 Kultivasiku. Mendengar perkataan Gujina Sui, raut wajah pria paruh baya itu tiba-tiba berubah. La menatap Gujina Sui dengan sedikit ketidakpercayaan dan keraguan, melampaui peradaban leluhur. Gujina Sui mengangguk. Pria paruh baya itu berkata dengan suara berat, "Apa kamu yakin?" Jelas saja dia masih tidak mempercayainya. Gujina Sui membuka matanya dan melihat ke arah altar Wuno Sen di kejauhan. Tatapan matanya serius. Awalnya, kupikir alasan mengapa waktu di pagoda kecilnya berbeda dengan waktu di dunia luar adalah karena pembalikan waktu yang sederhana. Meskipun kemampuan ini juga bertentangan dengan keinginan surga, itu tidak terlalu menakutkan, karena hanya ada 2 orang di peradaban Sui Mingku yang dapat melakukannya. Baru setelah aku masuk ke dalamnya, aku menyadari bahwa itu sama sekali bukan pembalikan waktu, itu adalah penciptaan kembali semacam waktu. Suaranya menjadi sedikit bergetar pada kalimat terakhir. Apa? Pria paruh baya itu sedikit terdiam. Menciptakan kembali semacam waktu. Gujina Sui mengangguk, matanya penuh dengan kerumitan, waktu yang benar-benar baru. Apa maksudnya ini? Itu berarti dia dapat mendefinisikan ulang waktu. Ketika kita semua berusaha keras untuk menerobos belenggu waktu, dia sudah dapat menciptakan kembali waktu dan mendefinisikan waktu. Menghadapi orang seperti itu, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Pria paruh baya itu tampak sangat serius, dia benar-benar terkejut. Jika itu hanya membalikkan waktu, meskipun itu bertentangan dengan keinginan surga, itu tidak akan membuatnya takut. Tetapi jika itu menciptakan waktu yang sama sekali baru, apakah ini masih manusia? Gujina Tui berkata dengan lembut, "Dari apa yang dapat kulihat sejauh ini, Tuan Ye tidak mengetahui hal ini. Dan dia hidup dengan sangat hati-hati, seolah-olah dia takut aku akan menyakiti dia." Pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, tetapi segera kembali normal. Pria paruh baya itu tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam, "Honi Sang juga seharusnya bisa merasakan kekuatan kedua orang itu." Dia. Gujina Sui berkata, "Terakhir kali dia menyerang wanita bergaun polos, dia ingin menguji kekuatannya. Dia berhasil mencapai tujuannya, tetapi sayangnya, jati dirinya yang sebenarnya tidak akan pernah diketahui." Pria paruh baya itu terkejut dan bertanya, "Maksudmu, wanita dengan bergaun polos itu mencegahnya memberitahukan identitas aslinya?" Gujina Sui mengangguk sedikit. Pria paruh baya itu mengerutkan kening, mengapa dia melakukan ini? Jika dia mengambil tindakan, Honi Sang tidak akan pernah berani menargetkan kultivator pedang ini lagi. Gujina Sui berkata dengan tenang, "Sangat sederhana. Yang ingin mereka kembangkan bukanlah seorang raja yang memiliki pendukung, tetapi seorang pria kuat yang tak tertandingi yang dapat melangkah lebih jauh. Bahkan mencapai level mereka." Pria paruh baya itu berkata, "Jadi, jika kita mengikutinya, kita pasti akan memenangkan permainan ini." Gujina Sui menggelengkan kepalanya. Pria paruh baya itu sedikit tidak puas. "Gadis, bisakah kamu berhenti bertele-tele dengan kakakmu dan menjelaskan semuanya sekaligus?" Gujina Sui menganalisis dengan lambat, dalam permainan catur ini, ayah atau bibinya adalah pemain catur, dan catur harus dimainkan oleh 2 orang, yang berarti ada orang lain yang bermain bersama mereka. Siapakah orang ini? Dan orang yang dapat bermain catur bersama mereka, apakah orang biasa? Mungkin orang yang bermain catur tidak dapat mengalahkan bibi dan ayahnya, tetapi apakah ada kemungkinan kita seperti semut di hadapan orang itu? Pria paruh baya itu mengerutkan kening dalam. Gujina Sui melanjutkan, "Lagi pula, tidakkah kamu menyadari 2 jiwa pedang Tuan Ye ini? Dia tidak mengikuti jalan mengandalkan gunung.
Jalan yang dipilihnya juga merupakan jalan yang tak terkalahkan, dan jalan ini membuatnya tidak terlalu bergantung pada kekuatan di belakangnya. Kurasa orang yang bermain catur dengan bibinya dan ayahnya memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah bahwa orang yang bermain catur itu benar-benar ingin membunuhnya dan menggulingkan keluarga mereka. Yang kedua adalah bahwa orang itu memiliki kekuatan, tetapi belum mencapai titik di mana dia dapat menghancurkan keluarga mereka, sehingga pihak lain ingin menghancurkan hati taunya. Saat dia berbicara, matanya sedikit menyipit, orang itu mungkin tidak ingin dia membangun tatanan yang sama sekali baru. Dengan kata lain, orang itu mungkin juga ingin berpartisipasi dalam pertempuran Dao Agung. Pria paruh baya itu berkata dengan suara rendah, dengan kata lain, bahkan jika kita berdiri di pihaknya, masih akan ada risiko. Gujina Sui mengangguk, ya, dan risikonya sangat tinggi, karena orang-orang yang bisa bermain catur dengan bibi dan ayahnya jelas tidak cukup kuat untuk kita lawan. Dalam pertempuran besar di Dao Agung ini, jika kita tidak berhati-hati, peradaban Sui Ming kita akan terpengaruh dan hancur. Tapi, jika kita tidak memihak, kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar, karena tidak peduli pihak mana yang menang pada akhirnya, kita pasti akan hancur atau menyerah pada akhirnya. Menyerah pada saat itu sama sekali berbeda dengan memihak sekarang, dan pada titik ini, dia tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Bukankah ini kesempatan sekali seumur hidup bagi peradaban Sui Ming? Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya, tapi tanah kuno itu tidak mengizinkannya bergabung. Gujina Sui berkata dengan tenang, itu akan bagus. Pria paruh baya itu tercengang. Bagaimana kamu menjelaskannya? Gujina Sui berkata, bukankah lebih baik jika seluruh tanah kuno hanya memiliki peradaban Sui Ming dan peradaban Guanxuan? Pria paruh baya itu tertegun sejenak, lalu mengangguk. Meskipun tiga peradaban utama tanah kuno beraliansi, semua orang tahu bahwa aliansi ini sebenarnya tidak dapat diandalkan, dan ketiganya ingin saling melahap satu sama lain sepanjang waktu. Pria paruh baya itu tiba-tiba berkata, aku harus mengingatkan kamu bahwa Tuan Ye ini bukanlah orang yang sederhana. Kamu pasti tidak terlalu pintar. Sambil berkata demikian, dia menggelengkan kepala dan tersenyum, kamu pasti tahu segalanya, cari tahu saja sendiri. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Gujina Sui melirik altar Wuno Sen di kejauhan, berbalik dan pergi. Dia kembali ke paviliun lembaga pemikir, lalu merentangkan telapak tangannya, dan puluhan hukum Guanxuan terbang di depan semua orang. Kalian tidak perlu berlatih metode ini, cukup baca dengan saksama. Semua orang sedikit bingung, tetapi Gujina Sui sudah berbalik dan pergi. Gujina Sui tiba di paviliun kecilnya sendiri, yang dikelilingi oleh langit berbintang, dan di langit berbintang tersebut, terdapat buku-buku kuno yang tersusun rapat. Dia berjalan ke samping dan duduk. Di atas meja di depannya ada gulungan-gulungan. Dia mengklik dan semua gulungan terbuka. Informasi mengalir ke lautan kesadarannya. Sebagai kepala lembaga pemikir, tugas sehari-harinya adalah memahami apa yang terjadi setiap hari di antara peradaban untuk memperoleh informasi langsung. Gujina Sui tiba-tiba berkata, Linga. Begitu suara itu berakhir, seorang wanita perlahan masuk dan membungkuk dalam, Tuan. Gujina Sui menatap wanita itu, apakah dia belum kembali? Wanita itu mengangguk, ya. Setelah mengatakan ini, dia ragu-ragu. Gujina Sui berkata, bicaralah. Wanita itu berkata, Tuan, pengurus utama itu terlalu kuat. Kami menyelidikinya secara pribadi, aku khawatir dia telah menemukan kami. Gujina Sui bertanya, di mana dia sekarang? Wanita itu berkata, di wilayah bintang Yuanming, dia telah menyerap semua pikiran jahat di wilayah bintang itu.
Setelah itu, dia meninggalkan wilayah bintang itu, tetapi kami tidak berani terus mengikutinya. Gujina Sui mengangguk, tidak perlu mengikutinya terlalu dekat, ketahui saja gerakan umumnya. Wanita itu berkata, baiklah. Gujina Sui bertanya lagi, bagaimana reaksi tanah kuno terhadap Honi Sang sekarang? Wanita itu berkata, hal itu membuat manusia dan dewa marah. Gujina Sui berkata dengan tenang, apakah ada suara yang berbeda? Wanita itu berkata, ya, tapi sangat sedikit. Gujina Sui mengangguk sedikit, kirim seseorang untuk menyelidiki mereka yang memiliki suara berbeda. Wanita itu bertanya, bunuh. Gujina Sui meliriknya dan berkata, orang-orang ini dapat membedakan yang benar dari yang salah, jadi mereka layak dilatih sebagai bawahan. Kamu boleh secara pribadi memilih salah satu orang kepercayaanmu untuk melakukan ini. Wanita itu mengangguk, aku mengerti. Gujina Sui berkata, turunlah. Wanita itu melangkah mundur. Gujina Sui berkata lagi, juga. Di sudut, sebuah bayangan virtual berkumpul diam-diam. Gujina Sui berkata, pergi dan uji kekuatan sebenarnya dari pengurus utama ini. Bayangan virtual itu mundur diam-diam. Gujin Sui berkata, Diga. Begitu dia selesai berbicara, sebuah bayangan gelap muncul di depannya dan membungkuk dalam padanya, Tuan Pavilion. Gujina Sui berkata, sekarang adalah masa yang luar biasa, suruh orangmu bersiap. Setiap gangguan di peradaban tanah kuno dan peradaban abadi harus dilaporkan tepat waktu. Bayangan itu mengangguk, mengerti. Gujina Sui berkata, bagaimana dengan masalah yang aku minta kamu selidiki? Bayangan itu berkata, di antara 4 wilayah peri utama, orang-orang dari wilayah peri Tianfu telah melakukan kontak dengan Tuan Ye, tetapi kami tidak tahu apa yang mereka bicarakan. 3 wilayah peri lainnya telah menyelidiki Tuan Ye untuk waktu yang lama. Sejauh yang kami ketahui, seseorang telah menawarkan harga yang sangat tinggi untuk membunuh Tuan Ye. Gujina Sui bertanya, seberapa tinggi? Bayangan hitam itu berkata dengan suara yang dalam, nadi spiritual leluhur. Alis Gujina Sui langsung mengernyit, seseorang dengan sengaja mencoba membuatnya membencimu. Bayangan hitam itu berkata lagi, mereka semua memperhatikan pertempuran ini dengan Tuan Ye, dan mereka tampaknya siap untuk bergerak. Gujina Sui berkata, mereka mengawasi dan waspada. Saat berbicara, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kirimkan undangan kepada 4 penguasa wilayah untukku. Aku akan menyelenggarakan jamuan makan untuk mereka di Pagoda Feixian dan memberitahu mereka bahwa aku ingin bersekongkol dengan mereka untuk sesuatu yang besar. Bayangan itu bertanya, Tuan, apakah kamu ingin memenangkan mereka? Gujina Sui mengangguk, bahkan jika kita tidak dapat memenangkan hati mereka, kita tidak dapat membiarkan mereka menimbulkan masalah baginya saat ini. Apalagi membiarkan mereka bergabung, jika tidak, itu akan terlalu merepotkan. Singkatnya, jika kita dapat memenangkan hati mereka, kita akan memenangkan hati mereka. Jika kita tidak dapat memenangkan hati mereka, kita akan memecah belah mereka dan membuat mereka saling bermusuhan. Kita tidak dapat membiarkan mereka bergabung untuk menghadapinya. Meskipun keempat istana abadi tidak sebaik 3 peradaban besar di tanah kuno, masing-masing penguasa istana memiliki kekuatan penguasa wilayah. Jika mereka bergabung, dengan kekuatan Sander Ye saat ini, dia tidak dapat mengalahkan mereka bahkan jika dia membakar 100 kali jiwanya. Bayangan itu membungkuk sedikit, baiklah. Gujina Sui menatap bayangan hitam itu dan berkata, bentangkan penyelidikan hingga ke kedalaman alam semesta. Aku ingin mengetahui gerakan dan niat semua kekuatan. Bayangan virtual, sesuai perintahmu. Setelah berkata demikian, dia menghilang dari tempatnya. Gujina Sui berkata, Suga.
Begitu dia selesai berbicara, seorang wanita dengan baju besi gelap muncul di tempat kejadian. Wajahnya sedingin es. Gujina Sui bertanya, "Bagaimana?" Wanita itu berkata, "Ada hasil." Sambil berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan sebuah sosok terlempar keluar. Jika Sander Ye ada di sini, dia pasti akan terkejut, karena orang di depannya tidak lain adalah Dao leluhur. Dao leluhur melihat sekeliling, bingung, tetapi segera dia berbalik untuk melihat wanita Mesya itu dan berkata dengan marah, "Begitukah cara kalian, peradaban Sui Ming, memperlakukan tamu?" Hah! Wanita Mesya itu mengabaikannya begitu saja. Gujina Sui menatap Sudao, "Apakah kamu kenal Sander Ye?" Dao leluhur menarik kembali pandangannya dan menatap Gujina Sui, "Apakah kamu Gujina Sui dari peradaban Sui Ming?" Melihat Sudao begitu kasar, wanita Mesya di sebelahnya tiba-tiba memiliki niat membunuh di matanya, tetapi dia tidak mengambil tindakan karena Gujina Sui tidak mengatakan apa-apa. Gujina Sui mengangguk, "Ya." Dao leluhur berkata, "Apakah peradaban Sui Ming ingin membunuh Sander Ye?" Gujina Sui meliriknya dan berkata, "Ya. Itu bagus." Dao leluhur tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, "Bagus, orang ini harus dibunuh, bunuh dia dengan keras." Gujina Sui bertanya, "Apakah kamu punya dendam padanya?" Mendengar ini, Dao leluhur tiba-tiba merasa sedih dan mulai menangis, bajingan terkutuk ini. Keluarga mereka bukan manusia. Kultivasiku. Kultivasiku. Bersambung.